Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sabita Tufaila, Anissa Naswa Kalita, Fani Dwi Anggrini, Astuti Wayuning Tias, dan saya sendiri Pinka Natasha Putri. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus yang kami analisis, yaitu tentang obesitas. Yang pertama, obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Secara umum, obesitas terjadi karena gangguan keseimbangan antara asupan energi dengan keluaran energi, sehingga terjadi kelebihan energi yang selanjutnya disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Seorang wanita berusia 40 tahun dengan tinggi 5 kaki, 1 inci, dan berat 188 pon datang ke dokter mengeluhkan sering pusing dan mati rasa di kakinya. Dia sangat khawatir dengan berat badannya. Lingkar pinggangnya adalah 41 inci dan lingkar pinggulnya 39 inci. Riwayat keluarga menunjukkan bahwa anaknya yang berusia 15 tahun, saudara perempuannya, dan kedua orang tuanya juga mengalami kelebihan berat badan. Pasien menyebutkan bahwa dia telah menderita obesitas sejak masa kanak-kanak dan remaja. Dalam 6 tahun terakhir, dia telah mencoba 7 jenis diet berbeda dengan penurunan berat badan 5 hingga 25 pon. Tetapi setiap kali berhenti diet, berat badannya kembali ke 185 hingga 190 pon. Selama pemeriksaan fisik rutin, pasien didiagnosis dengan hipertensi, tekanan darah 200/120, namun tidak ditemukannya kelainan pada pemeriksaan dada, sistem saraf pusat, dan perut. Saat kunjungan berikutnya dalam keadaan puasa, hasil tes darah menunjukkan adanya hiperglikemia puasa, hiperinsulinemia, dislipidemia, dan intoleransi glukosa. Kemudian adalah perhitungan BMI menurut standar WHO. BMI sendiri memiliki rumus berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Berdasarkan kasus ini, berat pasien adalah 188 pounds atau setara dengan 85,275 kg dan tingginya adalah 5 kaki 1 inci yang setara dengan 1,549 meter. Sehingga BMI-nya dapat dihitung dengan cara 85,275 dibagi 1,549 kuadrat yang hasilnya adalah 35,54 kg per meter kuadrat. Kemudian, nilai tersebut dapat digolongkan ke dalam obesitas berat. Menurut WHO, obesitas berat berada pada rentang 35 sampai 39,9 kg per meter kuadrat. Sindrom metabolik. Sindrom metabolik merupakan kumpulan dari faktor risiko penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular yang terjadi secara bersamaan pada seorang pasien, seperti terjadinya peningkatan glukosa darah pada saat puasa atau hiperglikemia, obesitas sentral, dislipidemia, dan hipertensi. Deteksi sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini dapat dideteksi melalui pengukuran kadar gula darah dan kadar tekanan darah, serta pengukuran pada kadar trigliserida, kadar lipoprotein, dan lingkar pinggang. Pada kasus ini, pasien memiliki lingkar pinggang 41 inci dan lingkar pinggul 39 inci, di mana dapat dikatakan bahwa lingkar pinggang pasien termasuk ke dalam rentang yang normal, di mana menurut WHO, kriteria lingkar pinggang yang normal adalah lebih dari atau di atas dari 80 untuk perempuan dan lebih dari atau di atas dari 90 untuk laki-laki. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan darah, pasien didiagnosa bahwa pasien mengalami hiperglikemia puasa, hiperinsulinemia, dislipidemia, dan intoleransi glukosa, di mana dideteksinya penyakit ini menunjukkan kriteria pasien yang mengalami sindrom metabolik. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan fisik rutin, pasien mengalami hipertensi dengan tekanan darah 200/120. Sementara tekanan darah normal pada orang dewasa umumnya adalah berkisaran 120/80. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan darah serta pemeriksaan tekanan darah dapat dikatakan bahwa pasien mengalami sindrom metabolik. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan darah, pasien mengalami hiperglikemia puasa dan dislipidemia, di mana penyakit-penyakit yang dialami pasien ini merupakan kriteria penyakit yang umumnya dialami oleh penderita sindrom metabolik. Menurut Swarup et al. Pada tahun 2024, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko komplikasi sindrom metabolik adalah sebagai berikut. Yang pertama, terapkan gaya hidup sehat dan targetkan body mass index kurang dari 25 kg per meter persegi.
Yang kedua, lakukan setidaknya 150 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang dalam seminggu. Aktivitas fisik ini dilakukan untuk mengurangi penyakit kardiovaskular dan meningkatkan kelangsungan hidup. Yang ketiga, makan makanan yang kaya akan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan. Yang keempat, hindari karbohidrat olahan dan makanan yang kaya zodium dan lemak jenuh. Yang kelima, berhenti merokok dan hindari asupan alkohol berlebihan. Yang keenam, istirahat yang cukup dan dapatkan pengobatan untuk apnea tidur obstruktif jika diperlukan. Yang ketujuh, konsumsi obat rutin sesuai anjuran dokter. Dan yang terakhir, kontrol rutin setiap bulan. Sekian hasil presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.